Inilah detik-detik Lady Veronica Nayoan saat bersua dengan Randy Kajarnet di ruang sidang Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat siang tadi pada sidang cerai perdana mereka. Ya, keduanya bersua di pengadilan untuk menjalankan agenda sidang mediasi atas prahara rumah tangga mereka yang berawal dari terbongkarnya perselingkuhan Randy dengan Syahnaz oleh istri Randy, Lady Nayoan. Seperti apa hasil proses mediasi yang digelar pihak Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat terkait kasus perceraian Lady dan Randy pada hari ini? Benarkah karena Lady tetap bersikukuh bercerai membuat proses mediasi batal dan dilanjutkan dengan persidangan cerai? Di tengah proses perceraian Lady Veronica Nayoan dan Randy Kajarnet yang sudah bergulir tahap persidangan perdana di Pengadilan Negeri Bekasi pada hari ini, si heboh Syahnaz melalui video joget-joget happy-nya di sosial media semakin mengundang kontroversi panas dan menuai hujatan dari netizen. Kalah panas adalah video lama Syahnaz yang menyindir pihak tertentu dengan julukan gatel, di mana berkonotasi perebut laki orang alias pelakor yang justru kini mengarah ke Syahnaz sendiri. Kalimat lainnya dalam video terkesan angkuh bahwa Syahnaz merasa dirinya lebih cantik dari pelakor yang disindirnya. Seperti apa psikolog menelisik sikap Syahnaz dalam video tersebut? Yang juga tak kalah kontroversi adalah sikap JJ yang memaafkan Syahnaz dan menjulukinya sebagai perempuan mulia pasca sang istri mengaku berselingkuh dengan Randy Kajarnet. Benarkah dalam ajaran agama, suami yang tidak menceraikan istrinya yang terbukti atau mengaku berselingkuh dinilai berdosa dan tidak akan menikmati surga di dunia akhirat kelak? Seperti apa pula hukuman di dunia akhirat bagi istri yang telah melakukan perselingkuhan menurut para pemuka agama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lady Veronica Nayoan dengan Randy Kajarnet akhirnya bersua di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat siang tadi untuk mengikuti proses persidangan cerai perdana dengan agenda mediasi. Proses perceraian ini terjadi sebagai buntut dari terkuaknya perselingkuhan yang terjadi antara Randy dengan Syahnaz Sadiqah, adik Raffi Ahmad. Perselingkuhan tersebut akibatnya menciptakan keretakan yang menganga sangat lebar pada rumah tangga Lady dan Randy yang sudah geram memergoki perselingkuhan suaminya ketika itu. Tragedi perselingkuhan tersebut paling berimbas kepada rumah tangga Randy dan Lady. Lain halnya dengan rumah tangga Syahnaz dan JJ yang terlihat adem ayem saja. Lantas bagaimana Randy dan Lady Nayoan menjalani sidang pertama mereka pada hari ini? Benarkah telah mencapai kata sepakat antara keduanya dalam arti bercerai atau berdamai? Kak Lady, gimana Kak? Bang Ezra? Gimana Kak tadi? Kak, sidang perdananya. Gimana Kak? Persiapannya gimana Kak? Iya. Persiapannya berdoa aja Kak. Kak Lady tadi Kak Randy mau mempertahankan. Iya, mau mempertahankan gimana nih? Pelan-pelan guys. Pelan-pelan guys. Persiapannya berdoa Kak. Yang penting Kak berdoa dulu. Kak kasih jalan dulu Kak. Maaf permisi ya. Guys, aduh. Nanti ada semoga bisa berjalan dengan baik. Makasih ya Kak. Makasih banyak doain ya Kak ya. Iya. Kak Randy gimana? Harus siap karena tetap sama prinsip saya masih dan akan terus perjuangin keluarga saya ingin memperbaiki keadaannya, saya ingin memperbaiki semuanya supaya utuh lagi keluarga saya. Berarti dari Kak Randy sendiri ada ngerasa penyesalan ya Kak Randy? Pasti.
ada jalan untuk memperbaiki rumah tangga dan istilahnya rujuk seperti itu kembali? Doain aja, semoga Lady masih bukain pintu maafnya buat saya, masih dikasih kesempatan, jadi minta doanya ya buat saya ya. Berarti siap ya untuk ketemu Kak Lady sekarang sebentar lagi untuk pertama kali di ruang sidang. Iya. Proses mediasi ditempuh oleh pihak Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat dengan tujuan mencari kemungkinan bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Lady dan Randy, untuk rujuk kembali, melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka dengan berdamai, saling memaafkan satu sama lain. Dalam arti bahwa Lady yang semula ingin bercerai dengan melayangkan gugatan cerai kepada Randy, bersedia menerima kembali Randy dan memaafkan perbuatannya yang telah mengkhianati janji suci cinta dan pernikahan mereka selama ini dengan berselingkuh dengan Shana Sadika. Di sisi Randy, ia meminta maaf kepada Lady dan berjanji untuk menjadi lebih baik dan berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dengan Lady dan berjanji untuk tidak mengingkari janjinya. Lantas, seperti apa sebenarnya hasil proses mediasi Lady dan Randy hari ini? Benarkah Lady dalam proses mediasi hari ini tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Randy dan meminta hak asuh atas anak? Saya dalam perkawinan saya sama Randy dari awal, kalau kita ada masalah apa namanya rumah tangga ya, saya 9 tahun menikah sama Randy, nggak mungkin masalahnya baru ini. Kita selalu masalah anak-anak kita nggak pernah apa ya kalau dibilang menyangkut pautkan anak-anak gitu ya. Jadi saya selalu nggak pernah meributkan itu. Sebagai orang tua kan kita kerja capek banting tulang, korbanin semuanya kan anak-anak. Kalau untuk hak asuh anak, pastinya namanya seorang ibu pasti akan berusaha maksimal untuk memperjuangkan anak-anaknya. Ya, tapi kalau nggak menutup kemungkinan kalau Pak Randy juga mau, ya nanti beracara di sidang aja gitu kan. Tapi kita ngajuin anak-anak harus ada di Bu Lady, gitu. Sesuai undang-undang kan kayak gitu. Itu udah pelan-pelan dibicarakan, muncul di permukaan sih udah pernah dibicarakan. Tapi kan nanti balik lagi ya, itu kan bapaknya anak-anak juga, pasti kita tetap kasih keleluasaan lah gitu untuk pengasuhan anak-anak. Tapi balik lagi yang memutuskan kan hakim. Alasan tertentu terakhir kita ngobrol itu karena kita berprasangka baik sama Pak Randy, karena pasti Pak Randy kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Pasti dia akan berupaya maksimal untuk kebutuhan anak-anaknya. Jadi kita nggak nyinggung di sana. Saat keluar dari ruang sidang, tampak ekspresi Randy sendiri yang kabarnya baru bertemu Lady Nayawan istrinya seolah diselimuti rasa gugup. Ya, sejak awal Lady Nayawan memang sudah mantap untuk bercerai dari Randy. Lady sudah mengambil sikap tegas karena merasakan kekecewaan yang mendalam atas hubungan terlarang Randy dengan Shanas. Lantas, benarkah proses mediasi perdana tidak berjalan mulus bagi seorang Randy Kajarnet karena telah membuat sang istri begitu kecewa, sehingga tidak ada jalan lain selain melanjutkan persidangan cerai? Ataukah Randy mendapat sedikit kelonggaran dari Lady dengan sejumlah syarat yang sangat berat jika mau melanjutkan pernikahan mereka? Kak Lady, gimana hari ini mediasinya? Mediasi agenda hari ini seperti apa, Mbak? Jujur saya juga nggak tahu sebenarnya prosesnya tuh akan seperti apa ya. Makanya kan saya diwakili sama Kak Ezra gitu kalau secara hukum. Tapi memang harus mediasi kan tadi. Ya tadi dikasih waktu untuk mediasi gitu ya. Berarti sempat ngobrol sama Kak Randy atau gimana? Kalau lebih ke ngobrol sama hakimnya sih. Oke. Akhirnya Apa yang dirasakan dari di hari sekarang? ini ada pembicaraan khusus nggak Jawaban sama? saya masih sama tujuan saya di awal di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya gitu, walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya ya untuk meminta waktu untuk mediasi. Jadi ya kan kita harus hormati hukum ya. Ya jadi saya juga tadi sudah
bicara juga. Kalau proses seperti apa, mungkin kalau soal hukumnya bisa tanya ke Kak Izra ya. Oke, berarti intinya dirimu tetap dengan putusan Tidak mau ingin pisah bercerai. ya? Atau seperti apa? Jawaban saya tadi di dalam ruang sidang masih seperti itu. Ya, jadi kalau dari Pak Randy pasti berusaha mempertahankan, ya kan, lazim dan wajarnya beliau memperjuangkan. Kalau Bu Lady sampai detik ini masih dengan putusan yang sama. Jadi minta teman-teman menghargai suasana kebatinan dari Bu Lady, itu apapun yang dipilih nanti support gitu kira-kira. Nah nanti untuk mediasi berikutnya ini karena memang diwajibkan ada mediasi lanjutan oleh pihak pengadilan, itu tanggal 2 Agustus. Panasnya proses perceraian Lady dan Randy yang sudah bergulir di pengadilan, lantas seperti apa kontroversi joget-joget Happy Syahnas di sosial media? Benarkah Syahnas menuai banyak hujatan dari netizen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di tengah proses cerai Lady Nayawan dengan Randy Kajarnet yang sudah sampai pada tahap sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, kontroversi menyelimuti Syahnas yang terus mengunggah video-video joget happy-nya bersama sang kakak Nisha Ahmad ke sosial media, semakin hari semakin menuai hujatan netizen. Dari banyak video joget yang menuai hujatan tersebut, adalah menyeruak video Syahnas yang terkesan menyentil dan menyindir pihak lain soal sifat jangan suka gatel dengan cowok orang. Konotasi kata gatel dalam ucapan Syahnas tersebut adalah pelakor alias perebut laki orang atau suami orang. Kalimat menohok tersebut kini seakan menyasar kepada diri Syahnas sendiri pasca ia diketahui dan mengaku telah berselingkuh dengan Randy Kajarnet. Lantas, seperti apa psikolog menilai sikap Syahnas tersebut dengan nasib yang kini dijalaninya sebagai pelakor yang dulunya ia sindir melalui videonya ini? Kalah jauh, yo aku cuman kalah gatel, kalau cantik yo kali kalah. Gini ya, saat orang ngerasa bahwa dia lalu mendapatkan lawan yang tidak setara menurut dia gitu ya, mendapat pesaing yang mungkin tidak sesuai kapasitasnya atau mungkin di bawah kapasitas yang dia kuasai atau dia miliki, maka akan timbul tuh rasa untuk makin ingin menguasai, ingin menampilkan arogansinya, menampilkan kekuasaannya gitu, menunjukkan bahwa saya kuat, saya mampu, saya lebih dari Anda. Itulah yang terjadi saat seseorang lalu merasa bahwa dirinya mendapat dukungan penuh dari orang yang lebih memiliki kekuatan, kewenangan, materi yang lebih besar, maka rasa percaya dirinya itu akan tumbuh berkali-kali lipat. Dalam video tersebut yang kini kembali viral, selain menyindir soal perempuan gatel alias pelakor, Syahnas juga membuat pernyataan tak kalah menohok dengan percaya diri menyatakan bahwa dirinya lebih cantik dari yang lain atau perempuan yang ditudingnya sebagai perempuan gatel. Di mata psikolog, sikap Syahnas ini dinilai sebagai sikap percaya diri yang tinggi, bahkan condong arogan alias sombong. Dalam kondisi seperti ini, menurut psikolog, seharusnya orang-orang terdekatnya juga mengingatkan bahwa perilaku yang dilakukan Syahnas itu menyimpang dan dirinya tidak sadar sedang melakukan perilaku-perilaku yang justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip atau pandangan umum, tapi menurut kadarnya sendiri. Rasa percaya diri ini yang sayangnya seringkali lalu membuat
kalau tidak didukung tadi ya sikap empatik yang baik, maka akan membuat dia hanya menampilkan sikap-sikap yang tergolong arogan. Dalam arti dia tidak memperhatikan apakah sikapku ini layak untuk ditampilkan atau tidak. Apakah sikapku ini akan membahayakan diriku atau tidak. Yang dia tampilkan hanya sikap arogansi bahwa menunjukkan kekuatannya, menunjukkan bahwa dia tidak terkalahkan, bahwa dia punya kuasa. Ada kalanya memang seseorang itu memiliki tingkat empatik yang rendah gitu ya. Entah mungkin memang tidak dilatih sejak dini gitu, atau memang pada dasarnya karakternya memang tidak empatik gitu. Nah, sikap kurang empatik inilah yang membuat dia sulit untuk bisa menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan atau mungkin situasi yang seharusnya gitu. Maka yang ditampilkan adalah sikap-sikap yang menurut dia hanya layak menurut kadarnya, tidak menurut pandangan umum atau tuntutan atau keadaan yang seharusnya saat itu dihadapi. Heboh kontroversi video-video goyang Happy Syahnas tuai hujatan netizen. Lantas, seperti apa para pemuka agama menjelaskan akibat dari perselingkuhan bagi suami yang tidak menceraikan istrinya yang berselingkuh dan juga bagi pelaku perselingkuhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Heboh video joget-joget Syahnas yang menuai kontroversi. Tak kalah kontroversinya sikap JJ yang memaafkan Syahnas dan tidak menceraikannya. Menurut pandangan para pemuka agama Islam, sikap JJ yang memaafkan istrinya sudah tepat. Namun memaafkan istri yang sudah mengaku berselingkuh tidak berarti ia tidak menceraikannya. Akibat perselingkuhan atau berzinah dalam Islam menurut para pemuka agama adalah perceraian. Hukumnya, seorang suami wajib menceraikan istrinya yang diketahui atau mengaku telah berselingkuh. Jika tidak diceraikan, maka suami tersebut akan mendapatkan hukuman di kehidupan akhirat nanti, yaitu jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak akan ia rasakan. Dengan kata lain, sikap suami menceraikan istri yang berselingkuh dalam Islam adalah langkah yang harus diambil tepat dan benar. Sang istri yang berselingkuh pun jika ia tidak bertobat, yaitu dengan menjalani hukum rajam, maka di kehidupan akhirat kelak, ia tidak akan menikmati kebahagiaan di surga. Dia berkewajiban minta maaf kepada suaminya. Ketika itu benar melakukan hal itu, maka dia minta maaf kepada suaminya. Dan suami tersebut yang melakukan perzinahan juga minta maaf kepada istrinya. Dan tentunya perbuatan ini adalah perbuatan tercela dan harus ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya firaq, cerai, minta cerai, ya. Dan suami wajib menceraikan. Kenapa? Kalau suami tidak menceraikan, kalau memang itu benar-benar mereka berbuat, maka suami yang tidak menceraikan itu kena hukum dayus. Apa itu dayus? Tidak mencium bau surga. Jadi suami yang istrinya berselingkuh dan jelas perselingkuhan dan diakui perselingkuhannya, maafkan tapi ceraikan. Yang pasti dia mendapatkan 4 dan 5. Risiko dan konsekuensinya ketika seorang istri sudah khianat kepada suaminya. Yang pertama, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa besar dilakukan. Yang ketiga adalah keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah turun rahmat? Gimana mau turun rahmat sedangkan dia melakukan aktivitas dosa, berzina? Lalu suaminya nggak redo, sakit hati, sampai arsnya Allah berguncang, sampai surganya Allah menutup. Buat siapa? Kita ketujuan di dunia ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tugas kita supaya nanti kampung kita di mana? Surga. Surga itu apa? Akhirat. Yang ketujuan surga lah ketika ini dilakukan dosa. Ya pasti pintu surga itu ketutup. Bagi siapa sih?
Bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya, khianat kepada suaminya, boro-boro masuk surga, ciumnya aja bau surga nggak didapatkan. Inilah risiko konsekuensi ketika seorang istri tidak bisa menjaga kehormatannya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.